Halo, jumpa lagi di Erna Online. Hari ini kita akan membuat tampilan web seperti di bawah ini ya. Ini menggunakan HTML dan CSS. Bagaimana dan cara pembuatannya? Simak terus di Erna Online. Sebelum kita membuat tampilan seperti ini, kita membuat yang namanya wireframe ya. Wireframe ini dibuat di figma.com. Oke. Untuk wireframe ini, nah di sini sudah ada prototipenya yang kita buat sebelumnya, dan prototipe itu berasal dari wireframe seperti ini. Nah, ini yang akan kita baca nanti untuk menentukan div yang akan kita buat. Di sini kalau kita perhatikan di dalam di atas ini ya, kita sebut header ya. Di sini ada yang namanya header. Di kotak header ini di dalamnya ada logo, kemudian ada text header, ada menu, dan ada foto header. Nah, header ini melingkupi semua logo, teks, menu, dan foto header ya, semuanya ada di dalam header, sehingga nanti kita membuatnya juga seperti itu. Kita buka untuk VS Code-nya. Oke. Sebelumnya saya sudah siapkan untuk latihan ini menggunakan Drive D, kemudian latihan HTML ya, Drive D, kemudian latihan HTML. Di dalamnya sudah ada image yang sudah saya siapkan untuk membuat membuat halaman web ini. Nah, di sini kita akan membuat open ya, file, open folder dulu. Berarti yang kita folder adalah D, latihan HTML, select folder. Kemudian di sini sudah tampil ya latihan HTML. Kita klik new file di sini. Kita ketik index.html. Oke, kemudian kita klik enter. Setelah klik enter, kita akan mendapatkan file index.html. Kalau kita lihat di file explorer-nya, di sini latihan HTML sudah tercipta di sini index.html ya. Nah, setelah kita membuat file ya, memberi nama file, sekarang kita ketikkan HTML. Nah, kita pilih HTML5. Jadi ketika kita pilih ya HTML5, otomatis dia akan menuliskan di sini coding dasar, script dasar untuk HTML ya. Struktur dasar HTML-nya seperti ini. Nah, kita tinggal menambah-nambahkan nanti mau seperti apa file yang akan kita buat. Nah, pertama-tama yang kita baca adalah di sini ya. Di sini ada header ya. Berarti di sini kita akan membentuk suatu area dengan div class header ya, header. Kemudian ketika kita menutup dengan tanda tutup itu sudah otomatis ada slash div-nya ya. Slash div itu adalah penutup dari div-nya ini. Kemudian di sini kita bisa enter. Seperti saya katakan di awal tadi,
kita sudah di dalam header itu ada logo, ada teks header, ada menu, ada foto header. Maka begitupun kita membuat codingnya. Jadi di dalam kelas header itu ada div class logo. Nah, di sini penutupnya logo itu langsung ditutup seperti ini. Nah, ketika kita menutup seperti ini, kita sudah menciptakan area logo. Nah, jadi kenapa slash div-nya itu ditaruh di bawah ya? Karena logo ada di dalam kelas header. Nah, setelah kita menutup logo, kita akan membuat kelas menu ya. Jadi di sini div class sama dengan menu. Nah, begitupun slash div di sini. Kita sudah mengakhiri di sini. Ya. Nah, kemudian kita akan menciptakan teks header. Nah, di sini kita ciptakan lagi div class teks header. Oke. Kemudian satu lagi adalah foto header. Div class ya. Foto header. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan div seperti ini, kita sudah membuat area yang kita inginkan. Jadi kita tinggal buka prototipenya. Di dalam menu ada apa saja yang akan kita buat. Ada home, ada about, ada album, price list, karir, dan kontak us. Berarti di dalam div menu, ingat di dalam div menu berarti kita harus menuliskan codingnya di antara div dan slash div di dalam kelas menu ya, sehingga ini harus kita enter. Kita nulisnya di dalam ini ya, di dalam div dan slash div, karena di sini menu itu di dalamnya ada home, about, price list, karir, dan kontak us. Nah, sehingga kita bisa menuliskan home. Nah, di sini nanti kita home itu akan kita klik ya, sehingga kita nulisnya sekalian saja membentuk hyperlink, yaitu a href sama dengan. Nah, di sini kita kasih tagger dulu ya. Kemudian, nah, slash a. Nah, home kita taruh di antara a dan slash a, sehingga nanti home ini bisa kita klik ya. Oh ya, sebelumnya kita bisa menjalankan file ini ya. Kita klik. Nah, kita jalankan di sini. Oke. Ini kita simpan, file save atau Ctrl S ya. Ctrl S, kemudian kita balik ke sini, kita refresh. Nah, kita sudah menciptakan home ini. Nah, kenapa kita belum area-area ini belum kelihatan? Iya, karena kita belum mempercantiknya atau kita belum mengaturnya ya. Kita belum mengaturnya di style sheet CSS. Oke. Jadi kita mengisi dulu ya. Mengisi dulu halaman webnya, baru setelah itu selesai diisi, kita nanti tinggal mengaturnya.
Nah, ini bisa di copy ya, ini diganti. Kalau di sini kita ada home, about, album, jadi di sini kita tinggal mengganti about, kemudian album. Price list, karir, price list. Karir, karir, double E, karir, dan about us. About us. Oke, sini ya, kita refresh. Nah, ini di sini. Nah, di sini sudah membentuk hyperlinknya ya. Nanti tinggal kita atur. Nah, di sini ada logo ya. Berarti di dalam logo di sini. Nah, ini ada menu ya. Kemudian di sini logo. Nah, logo itu terletak antara logo dan div logo. Sehingga kita taruh di sini, kita enter, kita isi dalamnya logo. Logo itu ada di sini, sudah saya siapkan di image ya. Nah, logo. Nah, dan logo ini diperhatikan itu ada logo .png ya, ekstensinya PNG. Nah, jadi di sini nanti kita sesuaikan. Untuk menempatkan menyisipkan gambar kita gunakan IMG SRC ya, IMG SRC sama dengan, nah di sini udah ada image ya, kita tinggal panggil di sini logo.png. Oke, kita tutup. Nah, sini kita refresh. Nah, besar sekali. Nah, kita bisa menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa lihat ini berapa sih width-nya. Oh, width-nya 140 ya. 140. Nah, ini karena lingkaran height-nya harusnya juga 140 ya. Width sama height-nya 140. Berarti di sini kita bisa atur width sama height-nya 140. Nah, di sini IMG SRC kita kasih properti width lebar 140 pixel. Kemudian tingginya juga 140 pixel. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita balik ke halaman ini. Nah, besarnya sudah seperti desain kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menuliskan kata dummy artist studio fotografi. Ya, dummy artist studio fotografi kita bisa menuliskannya, kita tuliskan di teks ya, tadi kita tuliskan di teks header ya. Berarti kita buka, di sini ada teks header, kita taruh di antara div dan slash div karena ada di dalamnya ya. Kita tuliskan dummy fotografi. Oh, tulisannya besar atau kecil ya? Oke, dummy artis ya, dummy artis studio fotografi. Kemudian di bawahnya ada studio fotografi. Kita Ctrl S, kemudian kita reload. Nah, ternyata
ini tidak ada di bawahnya, harusnya kan ada dummy artis, bawahnya studio fotografi. Padahal di codingnya di sini ya kita sudah menuliskan di bawahnya. Jadi ternyata yang kita tulis di sini tidak sama seperti yang terlihat. Jadi untuk membuatnya turun kita pakai BR atau break. Nah, di sini dia akan turun. Kemudian di sini akan ada tulisan kecil-kecil itu ya. Best choice is us ya. Berarti di sini ada tulisannya kecil-kecil pula ya, BR lagi. Kemudian best choice is us. Oke, kita reload lagi. Tulisannya sudah ada. Kemudian apalagi yang belum kita sisipkan? Yang belum kita sisipkan adalah ini ya, foto ya, foto ini. Nah, foto berarti nanti kita sisipkan di sini, foto header. Nah, kita enter, kita sisipkan menggunakan img src ya, image slash depan kalau tidak salah. Kita Ctrl S, kita tutup dulu, kita Ctrl S, kemudian kita reload. Oke, terus kita sesuaikan dengan lebar di sini ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat lebarnya adalah 485 dan tingginya 356. Berarti di sini width-nya sama dengan 485 pixel. Nah, height-nya tadi kita lihat 356 pixel. Sini 356 pixel. Nah, kita reload. Jadi dia besarnya segini. Oke. Nah, komponen-komponen ini sudah kita masukkan ya. Kita tinggal mengatur dan mewarnainya. Nah, bagaimana cara mengatur dan mewarnai? Nah, kita akan memerlukan yang namanya CSS ya untuk mengaturnya. Maka di sini kita perlu menambahkan file di sini di latihan ini ya. Kemudian new file lagi. Nah, new file lagi adalah style.css. Misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian index ada style.css. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara index dengan style.css? Maka di sini diperlukan yang namanya coding di sini ya. Kita hubungkan antara HTML yang kita buat dengan style CSS yang kita miliki. Caranya adalah dengan link rel style sheet. Nah, type-nya text garis miring CSS. Kemudian href-nya itu adalah style.css. Nah, ini style.css itu nama file CSS yang kita build tadi ya. Ctrl S.
Nah, setelah ini berarti kita sudah memiliki satu file index.html dan satu file CSS. Mari kita membuatnya. Nah, di sini kita akan membuat header ya. Kita tentukan dulu header, panjang dan lebar header ya. Sebelumnya kita lihat bahwa width atau lebar yang kita bikin adalah 1360 pixel ya. Jadi itu akan menjadi lebar dari website yang akan kita buat. Nah, di sini header kita panggil di sini header. Jadi header menjadi kelas ya. Cara pemanggilan kelas dengan titik, kemudian header ya. Harus sama persis ya. Jadi kalau di sini itu hanya besar, maka di sini itu hanya besar ya. Header, kemudian kurung kurawal. Nah, seperti itu. Kita tentukan lebarnya, width-nya berapa? 1366 px. Oke. Nah, ini tadi ya. Oh, 1360 ya. 60 px. Nah, kemudian height-nya. Nah, kita tentukan height-nya itu 610 px. 610 pixel. Nah, kemudian kita simpan, kita lihat perubahannya di sini. Nah, kok belum berubah? Nah, berarti kita karena belum berwarna ya, kita belum mewarnainya, belum kelihatan untuk headernya ini seberapa. Coba kita warnai ya. Nah, sini background colornya ini sesuai dengan desain adalah hitam. Kita simpan, kemudian kita reload. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini ya, tinggi sekali ya. Oke, jadi kalau tadi di Figma ini kita jalankan, nanti site yang diharapkan kita dapatnya itu seperti ini ya. Oke. Nah, di sini untuk tingginya ini sudah saya edit ya. Ini ada tinggi. Nah, untuk tingginya dari header ini 456 ya. Untuk lebarnya tetap, untuk tingginya 456. 458 px. Nah, Ctrl S, kemudian kita lihat di juga minimum. Nah, di sini ya, nanti segini ya, sama dengan prototipenya. Oke, kita tinggal menata ini ya, menu ini dan juga gambar. Nah, supaya menu ini bisa berada di sebelah kanan, maka kita
membentuknya di sini kita lihat untuk menu itu ada div class menu, berarti kita harus mengatur ini menu ya, menu ya. Oke, nah menu kita kasih width-nya. Nah, width menu berapa di sini di prototype-nya ini kita lihat menu itu ada di ketinggian width-nya 566, kemudian height-nya 54 ya. 566 kemudian height-nya 54. Oke, PX ya. Ini ada PX. Oke. Nah, supaya menu ini ada di sebelah kanan ya, melayang, berarti kita berikan perintah untuk float ya, float. Nah, floatnya ini karena di sini kita lihat bahwa dia itu nanti kita usahakan di sini ya, ini ratanya dia rata kanan, ngefloat dari kanan, berarti kita kasih floatnya right. Oke, kemudian kita reload. Nah, floatnya right ya. Nah, kita atur ketinggian ya, ketinggian dari ini miliknya, ini logo ya, ini ada logo, kita atur logo dulu. Logo di sini ada logo, div logo, L-nya besar ya, ini titik logo. Nah, logo kita kasih floatnya. Nah, floatnya dia kiri karena logo ada di sebelah kiri ya. Kita reload lagi. Nah, ini sudah mau ya, ini sudah naik ya, sudah naik, berarti kita atur dari atas ke bawah ya. Kita kasih padding, berapa paddingnya. Nah, ini di sini kita klik ya, dimana kita klik, kemudian kita klik inspect. Nah, di sini ada absolute width, height, nah left 627 px dan top 43 px ya. Berarti ini adalah 43 px. Berarti maksudnya di situ adalah paddingnya, padding top dia 43 px di menu ya. Padding topnya dia ada di 43 pixel. Kita Ctrl S, kemudian kita reload ya di sini. Nah, dia akan turun 43 pixel. Nah, kemudian kita atur untuk gambarnya. Untuk gambar di sini tadi besaran sudah kita atur. Terus kita lihat di sini ya, gambarnya dia ada di posisi berapa? Ada di inspect ini, klik gambar, kemudian klik inspect. Maka di sini ada width 420, height-nya 253. Ini sudah kita atur di HTML-nya tadi ya. Kemudian left 462 dan top 122 px ya, topnya 122 px. Nah, sebelumnya kita tempatkan dia di sebelah sini ya. Nah, berarti kita akan ada perintah float untuk mengatur gambar. Nah, berarti ada di foto header ya. Kita panggil foto header di sini, titik foto F-nya besar ya, foto header. Nah, ini foto header ya, foto header. Oke. Nah, foto header ini
kita kasih dia float ya. Floatnya kalau kita kasih floatnya left, berarti nanti kita kasih dia jarak ya. Oke. Nah, ini belum bisa karena di sebelahnya sini ya, teksnya ini kita belum kasih float. Kita lihat teksnya, ada teks di sini namanya text header. Kita panggil text header, titik text header ya, text header. Oke. Untuk text header kita kasih perintah float ya, floatnya right. Oke, kita kasih Ctrl S, kemudian kita buka lagi, kita reload. Nah, di sini ya. Untuk teksnya belum kelihatan karena teksnya berwarna hitam ya. Kita kasih teksnya dulu ya, text header. Foto header terbalik ya, ini foto headernya harusnya right ya, right. Nah, ini right, nah ininya left, nah ini left. Nah, ini sekalian text headernya kita kasih warna. Memberi warna adalah color ya, colornya putih misalnya. Ctrl S, kita reload seperti ini. Nah, di sini kita sudah saya sudah tertata ya, cuma harus diturun-turunkan dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita atur untuk fotonya ini. Kalau di sini kita lihat bahwa fotonya itu dari ketinggian 122 pixel ya, dari atas. Maka kita coba atur untuk foto header, itu kita kasih padding topnya itu 122 pixel. Oke. Kita reload. Nah, dia akan ada di sini ya. Nah, kemudian kita geser ya, kita tinggal geser karena tadi ada di floatnya dia right. Kemudian di sini kita bisa mengaturnya oke. Untuk text header ya, text header ini supaya text headernya ini kita posisikan di bawah ya, berarti dia topnya 144 pixel ya. Kita kasih float dulu untuk text header, kita kasih floatnya left ya, kita kasih float left. Kemudian dari atas, dari padding top ya, padding top kita kasih di sini ada 144 pixel. Jadi 144 pixel. Nah, kita cobakan di sini. Oke. Nah, dia bisa turun ya. Kemudian untuk ini foto ya. Ini foto, kita lihat di sini ada foto, ini kita kasih width sama height ya. Nah, untuk foto kita kasih widthnya itu adalah ini ya,
420 px, berarti di sini 420 px, 420 pixel. Kemudian height-nya ini kita kasih 253 ya, 253 pixel, 253 pixel. Bisa dikopas itu ya, Ctrl S. Kemudian di sini kita reload ya, kita reload di sini ya. Nah, ini pastikan bahwa Anda di HTML-nya ya, di HTML-nya itu ini ya, sama ya. Jadi width-nya 420 pixel dan height-nya 253 pixel. Jadi di sini ada 420 pixel dan 253 pixel. Oke. Terus kita dapat seperti ini ya. Kemudian kita taruh di sebelah kanan ini ya. Kalau kita ikutin ini ya, left-nya 437 px. Nah, di sini coba kita taruh di sini untuk foto header ya. Untuk foto header left 437 px. Dari left nggak mau ya, berarti kita butuh di sini adalah float ya. Nah, floatnya kita kasih berarti dari left. Kalau kita ngitung, di sini ya, ini kita ini kanan aktifkan dulu. Oke. Nah, ini berarti kita atur untuk ketinggiannya ya. Ketinggiannya di sini adalah dari top 122 px. Berarti kita kasih padding top ya. Padding topnya 122 px. S di sini ya. Nah, kemudian untuk padding left-nya kita atur. Kalau di desain ini dia 637 px, kita cobakan di desain ini 637 pixel. Ternyata terlalu jauh ya. Nah, ini bisa kita kurangi karena seharusnya di sini bisa kita kurangi menjadi 400 misalnya. Terus padding topnya kita kurangi misalnya 100 ya. Dari left kita naikkan lagi, misalnya kita naikkan jadi 80 pixel. Masih kurang naik ya. Oke, berarti di sini ya. Di sini kita naikkan menjadi 50 pixel misalnya. Nah, sini ya. Kira-kira di sini. Nah, ini kita tinggal membentuk ini. Oh ya, logo tadi belum kita atur ya logonya. Untuk logo itu posisinya kita lihat width-nya 120 pixel ya. Height-nya nanti kita samakan 30 pixel. Berarti di sini untuk logo width sama height-nya belum diatur. Width-nya 120 pixel. Ya. Height-nya kita atur 100. Nah,
ini. Terus sudah kita kasih plug, kemudian kita atur jaraknya. Kalau dari desain ini jaraknya adalah 90 pixel, dari atas 60 pixel, berarti ini kita copy aja ya. Terus kita kasih padding ini di logo. Nah ini ya, kita kasih di sini adalah padding top, padding oke, sini ya. Kalau misalnya terlalu turun ya, oke. Ini karena kecil ya. Kalau misalnya ini di pojok Anda mau ganti ya, kita kuranginya di sini aja. Ini terlalu banyak. Topnya juga kita kasih sehingga tidak terlalu turun. Oke, kemudian ini tinggal kita membenahi yang ini ya, menu ya, menu ini ya. Nah, menu ini kalau kita lihat di sini adalah apa namanya, masih default ya. Nah, kita warnai di sini pakai style sheet menu. Nah, kita atur di menu A nya ya, M nya besar, menu A. Untuk A harusnya kita mengatur A. Oke, kita pakai style. Nah, untuk aharet itu decoration, text decorationnya kita kasih no one untuk menghilangkan garis bawah. Nah, sekarang garis bawahnya sudah hilang. Kemudian kita kasih warna memakai color ya. Color bisa white ya. Oke. Nah, sehingga seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada apa ya? Jarak ya. Jadi kalau kita lihat aslinya ini antara home dan about, nah ini ada jarak ya. Ini kalau kita lihat di apa namanya, di prototipe-nya di sini ada love one way line. Ada jaraknya. Nah, kita padding ya. Jadi ada jarak left-nya. Nah, di sini ya. Ini di sini kursornya kita deketin ini ya. Ini ada jarak, hilang aja ya. Oh, ini kita klik dulu. Nah, itu ada jarak 86 pixel ya. Berarti di sini kita padding. Kita kasih padding ya. Nah, masing-masing A itu kita padding
padding left ya, padding leftnya misalnya kita kasih 20 pixel ya, kita lihat dulu. Jadi sisi berapa? 86 bukan pixel itu. Nah ini ya, ada jarak di sini. Ketika kita kasih padding right ya, dia bergeser ya. Berarti kita harus geser ini lagi supaya dia pindah ke sini ya. 1 2 3 4 5 6 kali 20 berarti kita geser sekitar 120 pixel ya. Nah 120 pixel itu dari arah kanan ya. Kita kasih margin right, margin right, margin dari padding right, padding right, right. Nah dia akan bergeser ke sini. Nah, setelah itu ya kita mengatur ini dummy artisnya ya. Untuk dummy artis ini kita satu ini ya. Kalau kita lihat di sini indeksnya dummy artis. Nah ini bisa kita kasih H1 ya, heading ya, H1, kemudian kita taruh di dalamnya ini artis ya, sini ya. Nah ini kita kasih heading yang sama ya, di studio kita kasih itu nggak perlu BR ya, kalau sudah dikasih nggak perlu BR. Nah di sini studio artis fotografi. Nah kalau kita kasih heading di sini tampak besar sehingga dia bergeser, maka kita geser lagi, kita kasih padding lagi di foto ini ya, di style foto header kita kasih padding right atau padding leftnya ini dikurangi boleh, sama saja. Kalau ini dikurangi, jadi misalnya kita kasih 300 ya. Nah itu dikurangi atau ini ditambah sama saja. Kalau kurang ke kanan berarti di sini 300 saja. Nah sekarang dummy artisnya kita kasih warna, berarti ngasihnya warnanya di text header ya. Nah ini kita kasih colornya, nah misalnya bukan putih, aqua, sini akan saya maunya base choice-nya itu warnanya putih, base choice-nya warnanya putih, berarti base choice di sini bisa kita kasih ini ya, misalnya H6 paling kecil ya, H6 di sini base choice X H6 ya. Nah base choice dia akan kecil,
tapi warnanya dia masih biru ya. Kenapa? Karena di sini kita ngaturnya di text header ya. Nah, beda lagi kalau nanti kita ngaturnya di text header tapi kita sentuh H6, berarti kita akan menyentuh ini ya, base choice. Karena text header H6 dia base choice isinya H6 isinya base choice ya. Berarti di sini kita bisa kasih colornya dia beda dong, putih misalnya ya. Nah, sehingga dia colornya blue. Nah, kita bisa kasih jarak nih, misalnya teks jarak ya, jarak itu kita bisa kasih letter spacing ya. Nah, di sini ada letter spacingnya, misalnya kita kasih 2 px. Sini kita reload. Nah, oh kurang, berarti kita bisa menambahkan misalnya 10 ya. Nah, kita bisa berjarak ini. Kemudian kalau dummy artisnya ini akan kita ubah apa namanya, tipe fontnya. Berarti kita akan ubah di sini bisa, di text header bisa. Berarti kita pakai font family ya, font family. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu. Seperti ini. Kalau misalnya ingin yang apa, karena di HTML itu berbeda, nggak kayak Microsoft Word ya. Jadi di sini fontnya terbagi dalam font family. Nah, ini ya, beda-beda. Bisa dicoba-coba sendiri. Ini saya coba pakai Apple. Wah, panjang sekali ya, ringnya panjang sekali. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ini untuk headernya. Nah, kita bisa membuat untuk halaman di bawahnya ada di seri berikut. Sampai di sini dulu. Terima kasih.